Puji Tuhan, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, seluruh sedang jemaat GPD Flemati Mas yang ada. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita buka renungan kita dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya akan membacakannya di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari perikop ini, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, ya. Ini tentang bagaimana mengikuti Yesus, ya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa ketika kita mengikuti Yesus tidak ada tantangan, ya. Tapi mengikuti Yesus berbicara soal bagaimana hati kita yang benar-benar sesungguhnya kita mau mengikuti Yesus. Terbukti di sini digambarkan bahwa ada seorang yang dia memiliki kerinduan untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Dia datang kepada Yesus, dia berlari kepada Yesus, dia katakan, "Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup yang kekal?" Dan nyatanya Yesus katakan bahwa ada perintah Allah yang harus dituruti, ya. Yesus menyebutkan 6 perintah Allah yang dia harus ikuti. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dia katakan bahwa semua itu sudah dituruti, semua itu sudah dilakukan, ya. Tetapi Yesus tetap memandang dia dan Yesus menaruh belas kasih kepada dia, dan Yesus katakan kepada dia bahwa ada satu lagi kekurangannya, apa, ya. Dan dia katakan apa yang menjadi apa yang harus dia lakukan untuk dia dapat memperoleh hidup yang kekal itu, ya. Dan Yesus katakan bahwa dia harus menjual segala harta yang ada, ya, untuk dia beroleh harta di surga, ya, untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Dan ternyata apa respon dia ketika dia mendengar itu? Yang dia katakan bahwa dia pergi dengan sangat kecewa, dia pergi dengan sedih, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah memiliki mungkin, ya, kekayaan, ya. Nah, kita lupa bagaimana Tuhan sudah menolong, ya. Dan ketika Tuhan minta itu, ternyata kekayaan itu lebih dominan, ya. Kekayaan itu lebih dominan sehingga kita sudah melupakan Tuhan, ya. Padahal seharusnya kita sebagai orang percaya, hal yang terutama dalam kehidupan kita adalah memprioritaskan Tuhan, ya, memprioritaskan Tuhan. Sama seperti pemuda ini, ya. Ketika Yesus katakan dia harus menjual hartanya untuk dia memperoleh harta di surga, untuk dia boleh mengikut Tuhan, ya. Tetapi di sana dia menjadi sedih, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kekayaan itu atau hal yang kita miliki itu, ya, menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kehidupan kita, ya, boleh tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar setiap kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan. GPD Flemati Mas yang ada Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.